Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai presentasi dari praktikum analisa fluid data survey dengan saya Muhammad Zahir Masya dengan NIM 23010025. Di sini pada percobaan pertama kita akan menganalisa kimia air formasi. Nah, gitu, di sini ada dua tujuan, yaitu menentukan pH air formasi. Yang kedua adalah menentukan alkalinitas air formasi. Kemudian dasar teorinya, kita mengambil sampel yang diambil dari kepala sumur atau separator dengan bata tertutup. Kemudian nanti alkalinitas itu bisa dilaporkan dalam bentuk ion CO3-, kemudian HCO3-, dan juga OH-. Nah, indikator yang kita gunakan adalah phenolphthalein PP atau methyl orange itu. Nah, dia adalah sebagai indikator ya dalam penentuan HCO3-. Sedangkan nanti ketika kita akan menentukan CA dan juga Mg itu perlu terlebih dahulu untuk menentukan namanya kesadaran total. Nah, praktikum kali ini kita akan gunakan alat yaitu pH paper, tisu, buret yang statis, spatula, corong, gelas, corong gelas, pipet tetes, pipet volumetrik, gelas kimia, labu ukur, labu Erlenmeyer, gelas ukur, dan juga bulb. Nah, kemudian bahan yang digunakan adalah air formasi, indikator PP, kemudian ada MO atau methyl orange, H2SO4, 0,02 N, dan NaOH 20%, dan juga nanti ada Aquades dan juga lautan NaOH 20%. Nah, nanti pada outputnya kita akan mendapatkan hasil pengamatannya. Jadi perubahan warna itu saat filtrasi menunjukkan volume di mana P dan juga M. Kemudian hitung konsentrasi CO3, HC-, CaCO3-, dan OH- berdasarkan volume filtrasi. Nah, ini langkah-langkah percobaannya. Pertama, kita akan menyiapkan bahannya dan juga alatnya yang akan digunakan dalam praktikum. Kemudian kita akan mengambil 2 mili air formasi dengan pipet volumetrik dan juga bulb sebanyak 2 mili. Tadi ya 2 mili ke labu Elmer. Nah, nanti akan dimasukkan ke labu Elmer. Kemudian kita akan melakukan pengujian pH dengan pH paper dan kemudian kita akan mencatat hasilnya. Setelah itu kita akan menambahkan 2 tetes NaOH 20% dan 2 tetes indikator PP. Nantinya dia akan berubah warnanya menjadi ungu. Kemudian kita mengisi buret dengan H2SO4 0,2 N hingga 0. Kemudian kita lakukan titrasi hingga larutan menjadi bening dan kita catat volumenya. Nah, kemudian kita tambahkan 2 tetes methyl orange ya, lakukan jadi larutan yang akan menjadi orange nantinya. Kemudian kita lanjutkan titrasi hingga larutan berubah menjadi merah bening, catat volume. Nah, ini dalam bentuk M. Kemudian di situ hitung konsentrasi catat volume total P dan N, kemudian isi tabel hasil dan hitung konsentrasi HCO3-, CO32-, dan OH-. Kemudian bersihkan dan rapikan alatnya. Kemudian kita masuk ke percobaan yang kedua. Di situ adalah analisa kimia air formasi 2. Nah, ini sama dengan percobaan nomor 1, kita masih melibatkan unsur-unsur ion di situ. Ada Ca2 plus, Mg2 plus, dan Cl-. Nah, sampel diambil di kepala sumur atau separator menggunakan wadah kaca plastik tertutup untuk mencegah kontaminasi. Jadi, sampel itu harus diambil dengan wadah tutup agar tidak terkontaminasi dengan udara-udara sekitar. Kemudian alkalinitas itu diuji menggunakan nitrasi asam. Nah, indikatornya ada dua, ada PP, penetophthalate, dan juga methyl orange. PP ini untuk yang CO3-, dan juga OH-. Tapi kalau yang methyl orange itu untuk HCO3-. Kemudian kesadaran total diuji dengan mengetahui kandungan Ca2 plus dan juga Mg2 plus. Jadi untuk menguji kesadaran itu kita gunakan Ca2 plus dan Mg2 plus. Kemudian di situ ion utama yang dianalisis adalah Cl- dengan konsentrasi bervariasi dari rendah hingga tinggi.
Alat yang digunakan hampir mirip adalah buret, pulp, pipet tetes, dan corong gelas, gelas kimia, lampu Erlenmeyer, yang statis, spatula, pipet volumetrik, gelas ukur, dan juga tisu. Bahan-bahannya adalah lautan NaOH 20%, adalah lautan ETA 0,01 M, lautan NH 4OH 25%, lautan K2CRO 45%, lautan AgNO3 0,1 M, air formasi, aquades, dan indikator pH di situ akan digunakan. Nah, di sini pertama kita akan menentukan ion kalsium Ca2+. Pertama kita akan menyiapkan dulu alat dan bahannya yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Kemudian kita ambil 10 ml air formasi, kita pakai gelas ukur. Kemudian nantinya akan dituangkan ke dalam lampu Erlenmeyer. Setelah itu nanti kita ambil 3 ml NH4OH, yang ini centilnya adalah 20%, 25%. Jadi diambil menggunakan pipet volumetrik dan ball pipe. Kemudian kita masukkan larutan tadi ke dalam labu ya. Kemudian kocok hingga sampel berubah keruh sebagai indikasi adanya ion Ca2+. Kemudian catat hasil perubahan warna sebagai analisis kualitatifnya. Kemudian cuci alat yang telah digunakan, ambil lagi 10 ml air formasi, dan tuangkan ke labu Erlenmeyer. Tambahkan 1 ml NaOH 20% dengan pipet volumetrik dan ball pipe. Kemudian teteskan 2 tetes indikator PP, kemudian nantinya larutan akan berubah menjadi warna ungu. Selanjutnya adalah isi buret dengan larutan eta 0,01 N sampai skala 0. Kemudian diterasi sampai larutan menjadi ungu bening. Kemudian catat volume eta yang digunakan untuk analisis kuantitatif ion Ca2+, dan bersihkan dan rapikan semua alat bahan yang telah digunakan. Selanjutnya, kalau untuk yang CL sorry, dia mirip ya. Siapkan alat dan bahan, kemudian ambil 10 ml air formasi, pakai gelas ukur, masukkan ke labu Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 1 tetes AgNO3 0,1 R pakai pipe tetes. Kemudian kita untuk goyangkan, nantinya akan muncul perubahan warnanya. Kemudian kita akan mengamati perubahan warnanya jadi keruh dan akan terbentuk endapan untuk analisis kualitas CL-min. Kemudian kita catat, jangan lupa dicuci. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ambil lagi 10 ml air formasi, kemudian masukkan ke labu Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 1 ml K2CRO4 5% dengan pipet pipe volumetrik dan ball pipe. Kemudian isi bulat dengan EgNO3 0,1 Newton menggunakan corong gelas hingga skala 0. Dan diterasi hingga muncul tetesan merah bata pada larutan. Kemudian catat volume AgNO3 yang digunakan dan analisis kualitas CL-min. Kemudian bersihkan dengan rapikan alat serta bahan yang digunakan. Satunya kita masuk ke percobaan 4, titik kabut, titik tuang, dan juga titik beku. Tujuannya adalah untuk menentukan titik kabut, titik tuang, dan beku minyak mentah. Nah, pembelajaran ini tuh membahas mengenai titik kabut. Titik kabut itu apa sih? Titik kabut adalah temperatur terendah di mana parafin ya atau padatan lain dia mulai mengkristal. Jadi mulai mengkristal atau memisahkan diri dari larutan bila minyak mentah itu didinginkan. Kemudian titik tuang, tuang itu dia adalah temperatur rendah di mana itu minyak mentah itu masih dapat dituangkan atau mengalir bila minyak tersebut didinginkan dengan tanpa diganggu pada kondisi yang ditentukan. Kemudian titik beku adalah suhu di mana minyak tidak bisa bergerak. Nah, alatnya yang digunakan ada corong gelas, electric heater, menjepit kayu, gelas kimia, termometer batang, gelas ukur, penutup dari gabus, spatula, tabung ras, dan juga tisu. Kemudian bahannya ada minyak mentah atau CO, es batu sebagai pendingin, dan juga garam. Nah, prosedurnya pertama titik beku atau titik kabut. Prosedurnya itu sama. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian ambil 10 ml sampel, masukkan ke gelas ukur, lalu tuangkan tabung reaksi. Kemudian siapkan es batu dan tambahkan garam secukupnya ke dalam gelas kimia untuk menjaga suhu tetap rendah. Kemudian kita tutup gelas kimia dengan menutup gabus. Kemudian kita masukkan tabung reaksi ke penutup gabus hingga setengahnya tercelup ke dalam campuran es garam.
Kemudian kita masukkan termometer batang ke dalam tabung reaksi, kemudian kita amati temperatur dan kondisi sampel setiap 3 menit. Kemudian kita catat suhu saat muncul kabut dan tunjukkan pencatatan hingga sampel membeku. Nah, yang titik tuang itu berbeda dengan titik abu dan titik beku. Pertama kita kalau titik beku diperoleh, dilanjutkan ke penentuan titik tuang. Penentuan mengeluarkan tabung reaksi berisi sampel dari gelas kimia saat sampel masih membeku. Kemudian kita diamkan pada suhu ruang, kemudian kita miringkan tabung reaksi 45 derajat menggunakan penjepit kayu. Kemudian kita amati suhu saat sampel mulai mengalir untuk pertama kali, kemudian kita catat suhu tersebut sebagai titik ruang. Titik tuang. Nah, ini adalah percobaan yang keempat adalah spesifik gravity atau SG. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan SG minyak yaitu pada 60 derajat Fahrenheit. Ini adalah temperaturnya. Nah, SG itu apa? SG adalah densitas minyak. Itu adalah berat jenis yang dinyatakan dalam spesifik gravity. Nah, itu merupakan salah satu dari berbagai sifat crude oil. Nah, kemudian SG itu dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara densitas densitas minyak dan juga densitas air. Kemudian SG itu harus dikonversi ke dalam api gravity. Dimana kalau kita akan mengkonversinya dalam api itu adalah 1,5 per 131,5 tambahkan api. Api itu ketika apinya tinggi, itu dia minyaknya ringan untuk polosnya tinggi. Alat yang akan digunakan adalah gelas ukur, electric heater, gelas kimia, spatula, termometer, batang, hydrometer, specific gravity heavy liquid, hidrometer, specific gravity light liquid, dan juga tisu. Kemudian bahannya adalah sampel minyak, yaitu dari crude oilnya. Prosedurnya adalah siapkan alat dan bahan, kemudian ambil 400 ml sampel minyak dan masukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan hidrometer mulai dari nilai terendah, misalkan 0,6 sampai 1,1. Kemudian kita masukkan termometer Fahrenheit ke dalam sampel, jadi nanti yang dimasukkan adalah termometer Fahrenheit ya. Kemudian baca dan catat nilai SG dari suhu dari termometer, kemudian gunakan tabel untuk menentukan api GV sebenarnya, dan ulangi langkah tadi ya, dengan sampel-sampel yang berbeda. Nah, kesimpulannya adalah jadi dari praktikum ini kita bisa itu dapat memberikan pemahaman dasar karakteristik air, formasi dan juga minyak mentah. Kemudian literasi pengembangan suhu dan bukan SG sangat penting di industri migas. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.